perakitan komputer kemarin sudah melakukan yang namanya perancangan. Kemarin sudah merancang, sudah membuat list daftar komponen yang digunakan untuk merakit sebuah komputer. Ada yang pakai versi Intel, ada yang pakai versi AMD. Nah, merencanakan sudah. Jadi setelah merencanakan, seharusnya kita akan melakukan perakitan. Nah, kita akan mencoba untuk merakit. Setelah merakit, kita akan menguji bagaimana hasil dari yang telah kita rakit itu berhasil atau tidak. Nah, di sini kita masih dalam pembelajaran online, jadi kita belum bisa memegang yang namanya komputer, perangkat komputer seperti prosesor, terus kemudian casingnya, motherboard, VGA card, hard disk, kemudian monitor, keyboard, mouse, speaker ya, kita masih belum bisa. Jadinya sebagai bukan pengganti sih, sementara ini untuk dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan kalian belajar di materi perakitan komputer, kita akan menggunakan sebuah aplikasi. Nah, aplikasinya ada di LMS, namanya media perakitan komputer, di topik topiknya perakitan komputer. Nah, di situ ada. Nah, di situ meskipun tidak banyak komponen ya, komponennya hanya satu tipe. Jadi misalkan prosesor ya cuma satu. Terus misalkan VGA card, terus kemudian hard disk itu pun juga hanya satu tipe ya. Jadi bukan seperti yang kalian rancang yang ada yang pakai VGA RTX, VGA AMD, kemudian prosesor Core i7 ya, kemarin 7 sama Core i9, terus ada yang AMD Ryzen 5 dan Ryzen 7 sampai Ryzen 9. Nah, kalau di sini itu hanya satu tipe. Jadi belum ada fitur untuk memilih komponen yang banyak. Jadi cuma satu, dan itu pun nanti untuk simulasi perakitannya ya by klik. By klik, jadi sudah ada petunjuk, tinggal diklik aja, dan mungkin pemasangan apa namanya? Pemasangan soket yang nantinya akan menjadi penentu, juga salah satu penentu sebagai kompeten atau tidak kalian dalam materi perakitan komputer. Memang medianya ini belum 100% akan menampilkan bahwa seberapa paham kalian tentang perakitan. Tapi merupakan ikhtiar kita agar nanti dapat berguna ketika kalian yang paling dekat, ya mungkin ketika ada tetangga kalian atau teman kalian atau siapa gitu yang minta untuk merakit komputer, kalian minimal tahu komponennya. Dan minimal pernah melakukan perakitan dalam tanda kutip simulasi. Nah, setidaknya pernah melakukan perakitan meskipun hanya dalam simulasi. Nah, itu. Terus kemudian itu nanti akan menjadi bahan ujian. Jadi kenapa saya ujikan? Kalau kemarin yang K3 kan cukup hanya sebatas post-test. Nah, cukup hanya sebatas post-test saja. Kalau yang nanti di perakitan ini, karena nanti di rapot ya, di rapot kalian itu ada kompetensi dasar perakitan komputer. Nah, ketika kalian mungkin nanti prakerin ataukah nanti kalian
kerja, nah ditanyain, dilihat itu perakitan komputernya dapat 90 atau dapat A. Nah, kenyataannya suruh merakit atau memasang motherboard, kemudian soket hard disk yang pakai SATA ya, atau yang sudah pakai M2 ternyata belum bisa, belum pernah. Nah, akhirnya bingung. Nah, itu akan dipertanyakan 90 itu didapat dari mana. Nah, makanya saya menggunakan, saya nggak membuat ini, saya menggunakan media ini sebagai salah satu cara untuk melihat seberapa kompeten kalian pada materi perakitan komputer. Nah, nanti kalau perakitan komputernya udah bisa simulasi, nah nanti ketika praktek meskipun belum menggambarkan 100%, tapi setidaknya sudah tahulah bagaimana proses perakitannya. Nah, sebenarnya sekarang tentang aplikasi. Sebenarnya aplikasi itu ada banyak, jadi nggak cuma yang ada di media yang saya sharekan di LMS. Terus itu apa namanya? Ada banyak, tapi ada yang lengkap lagi. Ada yang lengkap kemarin punyanya kelas RPL berapa ya kemarin? Itu ada yang ternyata sudah punya aplikasi atau software perakitan komputer. Namanya PC Building, kalau nggak Builder Simulator. Tapi ukurannya sangat besar dan requirement-nya itu butuh lebih. Ada spek grafiknya minimal apa, ke prosesornya apa, kemudian RAM-nya itu minimal 4 dan storage penyimpanannya itu dibutuhkan sekitar 30 GB. Karena di situ banyak banyak model. Kalian bisa memilih jenis prosesor, jenis casingnya, jenis grafiknya apa, kemudian monitornya, dan semuanya bisa milih dan itu terlihat seperti nyata. Ya. Sama juga sebenarnya by klik kita searching komponen, by klik kita klik-klik-klik, kita pasang sesuai komponennya, udah selesai. Depan lebih banyak apa namanya komponen yang bisa kita pilih. Nah itu. Nah kan nggak semua yang pertama nggak semua punya requirement yang bergrafik. Rata-rata grafiknya juga bawaan yang UHD ya, atau mungkin yang sudah punya nggak masalah, itu bisa digunakan dan minimal storage-nya 30 GB. Nah itu pun juga berbayar ternyata. Ternyata katanya kata anaknya itu berbayar. Nggak tahu berbayarnya berapa. Tapi ya memang kalau sama fiturnya ya memang eh, nggak sia-sia gitu berbayar. Memang pantas untuk software yang berbayar ya. Sedangkan yang kita gunakan ini dari aplikasi yang dibuatnya dari Cisco. Jadi kita bisa gunakan dengan kalian mendownload aplikasinya, terus kalian bisa menggunakannya. Oke, saya langsung saja di sini. Sepertinya kemarin sudah saya coba running ya medianya. Terus saya apa namanya arahkan untuk mendownload, kemudian mencoba menggunakannya. Nah, di sini yang sudah siapa aja? Yang sudah Saya mendownload sudah. dan membuka aplikasi sampai muncul aplikasi perakitannya. Siapa yang sudah? Ya, Pak. Makromedia itu. Selin sudah buka ya, sudah download dan sudah buka juga. Udah Oke. barusan.
Oke, barusan. Yang lain? Sudah, Pak. Siapa itu? Samuel, Pak. QB. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah membuka juga? Sudah, Pak. Terus siapa lagi yang sudah? Siap saya, Pak. Nabil. Iya, Yuk. Sudah buka juga? sudah, Pak. Sudah pernah coba juga. Sudah pernah nyoba juga? Oke. Yang lain? Sudah tiga anak yang sudah ya? Nah, seharusnya sudah kalian download dan sudah dibuka. Nah, sudah dibuka. Seharusnya kan gitu ya kemarin. Ternyata yang sudah masih 3 orang. Pak, apakah di sini ada yang mungkin belum ada laptop, masih dalam proses pengiriman, entah proses pemesanan? Siap saya, Pak. Satu, Ahmad Raka. Ada lagi? Sudah, satu doang. Saya, Pak. Siapa? Dava, Pak. Dava. Kameranya nggak bisa on ya? Siapa? Dava, Ahmad Raka. Terus apa lagi? Sudah, 2. Oke, terus usaha apa yang kalian lakukan ketika sekarang belum punya aplikasi, belum punya media yang digunakan untuk menginstal aplikasi? Minjem teman dulu, Pak. Gimana? Minjem dulu. Minjem. Berarti udah dapat pinjaman ya? Ya, siap sudah, Pak. Oke, Ahmad Raka sudah. Oke, bagus. Kalau Dava, Ada laptopnya ya, Pak? oke, berarti bisa gunakan laptopnya ayah ya? Siap. Oke, berarti tidak ada kendala tentang perangkat belajarnya. Karena gini, sebenarnya dari HP pun itu juga ada aplikasi sebenarnya untuk perakitan komputer. Ya meskipun tidak sama sesuai dengan media yang saya share di kelas di LMS, cuman setidaknya ada effort, ada usaha dari kalian agar bisa tetap mengikuti pembelajarannya meskipun dengan media yang berbeda. Misalnya ketika kalian di SMP dulu lah, kalian kan juga akan mencari buku literatur. Nggak pasti itu adalah sama seperti yang dipunyai guru. Saya punya referensi A, gurunya punya referensi C. Nah, tapi secara konteksnya, secara isinya itu hampir sama, ya, hampir sama. Sama-sama juga misalkan aplikasi di HP perakitan, aplikasi di laptop pun juga perakitan. Cuman ada yang namanya usaha. Daripada diem, terus kemudian nggak ada respon sama sekali, nah itu yang bikin apa ya, menjadikan diri kita itu
usahanya tidak ada. Jadi kondisi yang bagaimanapun harus bisa berusaha agar mencapai hasilnya itu. Sama, kalian misalkan kalian nanti di kerjaan. Nggak selalu di kerjaan kalian apa yang dipelajari di sekolah ini akan kalian terapkan semua. Itu nggak selalu. Ada beberapa yang diterapkan, ada yang tidak. Bahkan ada yang juga yang belum bisa disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, tapi ternyata sudah menjadi proyek kalian. Karena ada yang RPL itu disuruh untuk membuat jaringan, untuk membuat sebuah cloud. Padahal cloud-nya kan nggak ada. Nah, bagaimana problem solving-nya? Berarti harus mencari literatur bagaimana cara membuat sebuah cloud system. Karena nanti dari mindset kalian ketika kelas 1 sudah diajari tentang IT, kelas 2 juga sudah IT, maka secara perlahan kalian sudah akan bisa bagaimana sih sebenarnya teknikalnya dari IT. Meskipun itu ranahnya adalah ranah dari TKJ. Saya pun juga dulu ya ketika belum paham tentang IT ya, ketika saya prakerin ternyata kebanyakan itu tentang sebuah mini PC ya, mini PC atau dikatakan dia adalah Raspberry. Sedangkan di kuliah saya itu yang namanya Raspberry itu belum masuk yang namanya mata kuliah. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ya? Kita cari referensi literatur yang berbobot, meskipun dari Google itu juga yang berbobot ada. Harus yang berbobot. Contohnya ya memang bahasanya masih bahasa Inggris, Stack Overflow. Nah, di situ banyak problem solving yang kita bisa coba, yang kita bisa tiru di situ. Coding error kita bisa lihat juga di Stack Overflow. Ketika kalian ada yang error dan bingung, ya kalian bisa googling, bisa cari di situ. Jadi bagaimana kita untuk mencoba menyelesaikan suatu tanggung jawab kita dengan seoptimal mungkin. Seoptimalnya berarti kita sudah berusaha. Bukan berarti wis pokoknya aku wis nyoba kena gak kena ya wis babah. Nah, itu yang perlu harus dihindari. Kita coba ya semampu kita, bagaimana kita menyelesaikan masalahnya, tanggung jawab kita agar nanti bisa selesai tanggung jawab kita itu. Nah, kalau kita bisa menyelesaikan banyak tanggung jawab, pastinya posisi kalian di bidang pekerjaan itu akan semakin bagus. Berarti merupakan rasa syukur kalian telah mendapatkan suatu pekerjaan. Oh, saya nggak mau jadi pekerja, Pak. Saya maunya jadi usaha. Saya nanti mau jadi pengusaha muda gitu. Pengusaha muda pun juga banyak problem solvingnya. Problemnya itu juga banyak. Bukan berarti ketika jadi pengusaha yang menyelesaikan masalah karyawannya enggak. Ya, juga harus punya histori, misalkan apa itu namanya? Histori project-project yang dimiliki oleh pengusaha itu. Contohnya kalian buat sebuah software, developer software. Kalian buat perusahaan tentang developer software. Nah, di situ kalian kan juga harus punya background IT yang baik. Saya pernah menyelesaikan 500 atau 100 aplikasi dan website. 100 aplikasi dan website yang sekarang sudah digunakan oleh pihak masyarakat dan juga pemerintah. Nah, di situ kalian banyak pengalaman, akhirnya kalian bisa membuat sebuah
bidang usaha itu sendiri. Kalau masih buat 1, 2, nah secara pengalaman pun masih belum banyak. Cuman bukan berarti pengalamannya harus banyak baru membuka peluang usaha, enggak. Meskipun mungkin hanya 1, tapi kalau kalian mau mencari literatur yang banyak dan mau membaca, mau mencari tahu, pastinya nanti perusahaan software kalian juga akan bagus, juga akan meningkat. Kalian kan di sini sekolah di SMK Telkom jurusan RPL. Entah nanti kalian mau membuat sebuah startup atau perusahaan tentang software, developer software engineer. Nah, kalian bisa membuat peluang usaha itu, atau kalian bisa terjun ke suatu tempat perusahaan yang besar. Prakrin pun nanti juga nggak semua apa yang kalian pelajari ini itu akan dipakai. Jadi harus banyak-banyak yang namanya belajar dan mempersiapkan diri. Oke, dan nggak semua sih, dan rata-rata anak SMK Telkom itu punya kreativitas dan inovasi yang bagus. Kemarin ikut yang namanya lomba digital sosio ya. Jadi menerapkan bagaimana sebuah ide yang bersifat digital ke dalam masyarakat untuk menghadapi pandemi. Kemarin juara 1 ya, juara 1 dan harapan 1. Kalian tahu nggak ACC dananya itu berapa? ACC dana judul loh ya, judul kalian di ACC. Sudah mendengar berita ini belum? Ya, Jadi Pak, 60 itu juta. sekitar 60 JT per tim. Per tim ada yang 3, ada yang 2, kayaknya 3 deh, 60 JT untuk inovasi kalian. Ya, terbilang dari nominalnya itu sudah menandakan bahwa kreativitas dan inovasi kalian itu bisa lolos dalam event nasional dan bisa digunakan, bahkan didanai. Karena kan nanti ketika kalian menjadi misalkan software engineer gitu, kalian memberikan sebuah proposal ke sebuah perusahaan tentang aplikasi A. Nah, itu kan nanti akan kalian dapat dana, dan dana itu akan masuk ke kalian dan bisa kalian gunakan untuk mengimplementasikan aplikasi itu. Nah, ide-ide itulah yang cemerlang dan digunakan oleh masyarakat. Bagaimana kita membuat suatu teknologi yang bisa berguna bagi orang banyak. Selain bagi diri kita, juga yang untuk banyak orang. Bagi diri kita ya kita dapat cuan. Bagi orang banyak ya bermanfaat bagi banyak orang. Ya. Tuh. Oke, ini ya, jadi ini dari Perakitan Komputer. Kita pakai software yang namanya Cisco IT Essential. Nah, yang dibuka yang mana, Pak? Yang dibuka yang ini ya, yang root movie.svf. Jadi ini media berbasis flash. Jadi kita harus ada aplikasi makromedia flash player-nya. Kalian bisa menggunakan aplikasi GOM untuk membukanya, atau menggunakan makromedia flash player. Langsung aja open with makromedia flash player. Makromedianya ketika kalian baru download tidak usah dibuka, cukup diinstal aja, tidak usah di running, tidak usah dibuka aplikasinya. Kita langsung, kalau sudah makromedianya sudah di download, sudah diinstal, kita ke
bisa pakai GOM atau pakai Macromedia Flash Player, sama aja. Nah, ini kalau tampilan dari Macromedia Flash Player. Nah, seperti ini. Nah, ini komputer dengan spek yang bukan tipe motherboard yang baru ya, ini motherboard yang lama, karena juga pembuatannya pun juga sudah dulu ya, sudah dahulu, sudah lama. Kalau sekarang kan sudah ada tipe motherboard yang banyak sekali tipenya, dan kebanyakan sudah menggunakan teknologi terbaru seperti SATA 3 pun sudah banyak yang ditinggalkan, sudah pakai M.2, kemudian pakai DDR4, kemudian slotnya pun sudah, RAM-nya pun sudah 4 slot, M.2-nya juga sudah 4 slot ya. Nah, itu yang kebanyakan di yang terbaru. Nah Pak, kemarin kenapa kok saya mencarinya harus yang terbaru Pak, padahal aplikasi atau medianya ini media yang lama gitu. Kenapa kok saya harus nyari yang baru? Iya, memang harus nyari yang baru. Kenapa? Karena biar teknologi yang kalian ketahui terus update. Kalau mengikuti yang lama, versi yang lama, tipe yang lama, ya ngapain? Ketika kalian di luar pun, ya sebenarnya buat belajar. Oke, yang lama, tipe lama itu untuk belajar. Karena mungkin nanti ketika kalian menemui tipe motherboard juga bukan tipe motherboard yang terbaru, tapi tipe yang lama. Nah, kalian juga harus paham. Tapi setidaknya sama aja, sosoknya pun juga, bentuknya pun juga sama ya. Yang membedakan ya jenis tipenya. Yang kalau SATA sama yang itu juga berbeda. Slot RAM-nya pun mungkin hanya tambah 2. Nah, ini juga beda. Kalau dulu kan ya hanya 2, kalau sekarang ada 4. Nah, itu sebagai pembelajaran. Jadi ketika kalian mendapati yang lama maupun yang baru, kalian bisa mengatasinya dengan baik. Kalian bisa menyelesaikannya dengan baik. Oke, itu ya. Kalaupun mungkin ada aplikasi yang baru dan free, itu pun saya pasti akan menggunakan itu. Karena udah memang butuh grafik yang besar ya, karena kan bentuknya gambar semua dan sifatnya hardware kita tahu detailnya komponen, berarti kan grafik gambar. Oke, ini ada dari motherboard ya, komponennya dari motherboard. Nah, di sini kita melakukan assembly tentang RAM dan juga CPU, prosesor. Begitu juga dengan fan-nya. Cuman yang fan-nya ini ketika kita mau ngelepas, kita sudah melepas, kita mau masang lagi, itu agak sulit memposisikannya. Bahkan saya pun juga kesulitan memposisikannya, dan kalau ngelepasnya pun gampang. Cuma memposisikannya ketika habis dilepas itu yang sulit. Nah, jadi nanti yang ini sebagai bonus aja. Ketika kalian ujian, saya gunakan sebagai bonus aja karena memang sulit. Tapi kalau mungkin bisa, ya berarti jadi poin plus. Nah, di sini untuk menginstalnya, jadi untuk ini kan masih menginstal per partnya yang ada di motherboard. Nanti setelah motherboardnya semua terpasang, maka akan dipasang di CPU-nya. Di casingnya itu akan diposisikan atau akan dipasang di situ. Nah, pertama ini di sini ya ada slot. Nah, ini ada slot tentang slot atau soket untuk memasang fan dan heatsinknya ini, fan dan heatsinknya untuk fan-nya CPU. Nah, ini kita harus memposisikannya agar bisa tertancap di pin-pinnya ini. Nah, caranya bagaimana, Pak? Caranya kita putar ya. Di sini ada tombol untuk memutar ya, bukan back ya, ini untuk memutar. Jadi kita putar, kita klik pelan-pelan, kita sesuaikan.
Oke. Nah, kalau seperti ini, Pak. Nah, kalau seperti ini, terus kita langsung klik pasang. Ini namanya pasang ya, download. Kayak item atau tombol download ya. Nah, ini nggak bisa. Dia akan X. Karena belum sesuai, maka kita sesuaikan. Kita putar sampai dia sesuai. Nah, cara melihat kesesuaiannya bagaimana, Pak? Oke, di sini terlihat ya. Jadi ini bukan karena ini lurus, garis-garisnya ini ada di belakang, di bagian sana, bagian belakangnya. Jadi kalau ini kan bagian depan ya, ini nggak bisa. Jadi dia harus bersih. Baru kita tancapkan sesuai. Loh Pak, itu kok kembali lagi ke posisi yang semula? Iya memang nggak tahu ini kenapa kok seperti ini. Tapi yang jelas udah dilewati lah, udah dijalankan prosesnya. Setelah itu, nah ini tadi kepencet ya di prosesornya. Oke, di sini. Nah, kok mesti Mas melebihi ya? Dan nanti kalau sudah ada tombol install motherboard, itu kita bisa menginstal. Tapi ini belum ya. Karena tadi prosesornya terlepas. Saya pengen memposisikannya kayak gini. Nah, sudah ada. Ketika kita setelah masang soketnya ini, kita klik filenya. Maka dia ada keterangan install motherboard. Nah, jadi nanti ketika kalian pertama akan menjalankan sebuah uji tes, ini dilepas dulu semuanya, ya, dilepas dulu semuanya. Oke, ini RAM-nya juga dilepas. RAM 1, RAM 2. Oke, terlepas kayak gini, kemudian kita coba pasang. Pasang. Ini pun juga ya, karena di sini memang terbatas, jadi saya mintanya harus ketika kita klik RAM 2, yang nyala yang ini harus langsung ke sini. Kalau kalian muter ke sini dulu, nah, berarti kan ini RAM 1. Ini slot 1, ingat ini slot. Kalau di sini lepas tapi kan bisa nancap. Iya, tapi kalian posisikannya di sini. Nah, harusnya sesuai di posisi sini. Sini pun juga harus sesuai di sini biar tahu. Nah, nanti kalian ketika memang terserah sih RAM 1 sama RAM 2 masanya di mana. Cuman di sini kita ikuti aja urutannya yang ada di medianya ini. Oke, Pak, semua sudah. Sekarang kita mampuannya di sini. Nah, ini langkah ya, langkah-langkahnya. Terus setelah itu hashing. Nah, ini yang agak sulit ketika masang hashnya. Sulit ya, tidak pas-pas, beda sama RAM-nya tadi. Kita ngasih RAM-nya meskipun nggak sesuai tapi langsung nancep. Kalau ini, nah ini agak sulit. Nah, terus bagaimana Pak nanti? Ya kita kembali lagi klik, terus kita baru pasang ini soketnya. Oke, habis itu kita klik fan-nya, maka ada